apa kabar? Semoga kalian kabarnya baik ya hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar materi baru yang tentunya berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita mempelajari materi sel. Nah, kalian gak asing dong dengan bakso, apalagi bakso dengan varian isi keju. Kalian pasti suka kan? Nah, di dalam mangkok bakso itu kita ibaratkan sebagai materi sel yang kemarin kita pelajari. Di dalam mangkok bakso itu ternyata kan kita tahu bahwa ada banyak sekali toppingnya. Misalnya ada sayuran, ada mie, ada tahu, ada bawang goreng, dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang paling penting adalah bakso itu sendiri. Nah, topping bakso yang aku sebutin tadi itu akan kita pelajari hari ini sebagai materi organel sel. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas materi organel sel. Yuk kita belajar. Yang pertama, kita akan bahas sitoplasma. Kalau kita ibaratkan di mangkok bakso, sitoplasma itu sebagai kuahnya. Jadi, sitoplasma berisi cairan yang ada di luar inti sel. Nah, ini ya teman-teman gambar dari sitoplasma di dalam sel. Nah, sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai transportasi perantara zat dari luar sel ke dalam inti sel. Nah, selain sebagai transportasi perantara zat, sitoplasma juga berfungsi sebagai pelarut protein dan senyawa yang ada di dalam sel. Kemudian bagian yang kedua adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini jika kita ibaratkan di dalam sebuah mangkok bakso, dia adalah tahunya. Mitokondria berbentuk batang yang dikelilingi oleh membran ganda. Membran ganda tersebut luarnya bersifat licin dan di dalamnya berbentuk seperti lipatan-lipatan yang kita sebut dengan krista. Nah, di dalam mitokondria itu sendiri terjadi sebuah proses yang dapat menghasilkan energi. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga sel atau the powerhouse of cell. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang badan Golgi. Nah, kalau di dalam mangkok bakso, badan Golgi kita ibaratkan sebagai mie-nya. Nah, badan Golgi ini memiliki struktur yang halus, pipih, dan berdinding ganda atau sisterna. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai sekresi sel. Nah, di aparatus Golgi ini dikelilingi oleh vesikula atau kita sebut dengan gelembung ya teman-teman. Bagian yang selanjutnya akan kita bahas tentang retikulum endoplasma atau yang kita singkat sebagai RE. Nah, RE ini dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE merupakan jaringan yang berdinding. RE kasar itu berfungsi sebagai sintesis protein dan RE halus sebagai sekresi lipid. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ribosom. Nah, ribosom ini kita ibaratkan sebagai remahan-remahan bawang goreng yang ada di dalam mangkok bakso. Nah, ribosom ini sifatnya kecil loh teman-teman dan menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom tersebar di dalam sitoplasma. Nah, ribosom sendiri memiliki fungsi sebagai sintesis protein untuk menentukan karakter atau sifat dari individu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai lisosom. Lisosom ini jika kita ibaratkan di dalam mangkok bakso itu sebagai daun bawang atau seledrinya. Lisosom ini berbentuk bulat dan kecil dan dikelilingi oleh membran dinding sel. Nah, fungsi dari lisosom ini untuk menghancurkan benda asing yang ada di dalam sel. Hebat ya teman-teman? Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai sentrosom. Nah, sentrosom ini kita ibaratkan di dalam mangkok bakso sebagai tangkai yang ada di sawinya. Sentrosom ini berfungsi sebagai pembentukan serat gelondong selama pembelahan sel. Kemudian temannya sentrosom ada juga sentriol. Nah, sentriol ini kita ibaratkan sebagai rongga-rongga yang ada di dalam tangkai sawi yang berfungsi untuk pembentukan silia dan flagella. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai plastida. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, kalau plastida ini hanya ada di dalam sel tumbuhan. Karena di dalam plastida ada yang namanya kloroplas. Pasti nggak asing lagi ya teman-teman, apa fungsi kloroplas itu? Nah, fungsi kloroplas itu sebagai fotosintesis. Oleh karena itu, plastida kita ibaratkan sebagai daun sawi yang ada di dalam mangkok bakso. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai vakuola.
Nah, vakuola ini merupakan rongga yang dipenuhi oleh cairan. Jika kita ibaratkan, vakuola ini sebagai minyak yang terapung di dalam sebuah mangkok bakso. Vakuola ini umumnya terdapat pada tumbuhan dan jarang ditemui pada hewan. Nah, vakuola memiliki fungsi sebagai turgiditas, rigiditas sel, dan juga sebagai tempat pigmen dan produk sisa serta garam mineral yang berguna. Oke teman-teman, yang terakhir sebagai gongnya ini. Nah, yang terakhir adalah bagian nukleus. Nah, nukleus ini kita ibaratkan sebagai baksonya nih teman-teman. Nah, nukleus atau inti sel ini merupakan bagian yang paling penting ya teman-teman di dalam sel. Karena nukleus ini berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan sel. Nah, di dalam nukleus sendiri itu masih ada terdapat nukleolus. Kalau kita ibaratkan di dalam bakso tadi, itu sebagai kejunya. Nah, nukleolus ini tidak memiliki membran serta kaya akan protein dan RNA. Nah, nukleolus sendiri ini berfungsi sebagai pembentukan dari ribosom yang telah kita bahas tadi. Nah, teman-teman, biar lebih jelas kita akan pelajari tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya yang ada di layar. Yang pertama adalah pada sel hewan. Nah, pada sel hewan biasanya selnya berukuran lebih kecil. Kemudian pada sel tumbuhan berukuran lebih besar. Kemudian pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang ketiga, sel hewan tidak memiliki plastida, sementara sel tumbuhan memiliki plastida. Yang keempat, sel hewan tidak terdapat vakuola, dan jika ada, itu umumnya berjumlah lebih sedikit dan berukuran lebih kecil. Sementara pada sel tumbuhan, umumnya terdapat vakuola, tetapi hanya satu vakuola berukuran besar. Kemudian perbedaan yang kelima, sel hewan tidak terdapat badan Golgi yang menonjol. Sementara pada sel tumbuhan terdapat diktiosom atau subunit badan Golgi. Perbedaan yang keenam, itu pada sel hewan lisosom berjumlah lebih banyak dan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom atau terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit. Perbedaan yang ketujuh, itu pada sel hewan terdapat sentrosom dengan sentriol, sementara pada sel tumbuhan tidak terdapat sentrosom dan sentriol, hanya ada tudung kutub. Oke teman-teman, supaya kalian bisa lebih paham lagi, kita akan bahas satu soal. Nah, oke teman-teman, perhatikan gambar yang ada di layar ya. Di gambar tersebut menunjukkan sel beserta organelnya. Nah, coba kalian tentukan bagian yang ditunjukkan oleh huruf X itu apa. Nah, benar banget teman-teman. Bagian yang ditunjuk oleh X itu merupakan bagian mitokondria. Mitokondria merupakan organel sitoplasmik pada hewan dan tumbuhan. Nah, mitokondrion ini berbentuk batang yang dikelilingi oleh membran ganda. Membran bagian luar sifatnya licin dan bagian dalam melipat membentuk sejumlah struktur seperti jari besar yang disebut dengan krista. Mitokondria mengandung enzim untuk mengkatalisis reaksi biokimia yang juga terlibat dalam pernapasan. Pada proses ini dihasilkan energi sehingga mitokondria biasanya juga disebut dengan pembangkit tenaga sel atau the powerhouse of cell. Nah, mitokondria merupakan pusat bagi pernapasan seluler dan menghasilkan molekul yang kaya akan energi atau ATP, adenosin trifosfat. Sel menggunakan energi ini untuk melakukan fungsi seluler seperti sintesis senyawa kimia baru serta energi untuk pengangkutan dan kerja mekanis. Nah, demikian pemaparan dari materi organel sel. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!